dan para Forkopimda sudah selesai instruksi mengenai perpanjangan evaluasi dan perpanjangan waktu PSBB. Jadi ada hal baru yang ada keluar dari instruksi ini adalah dilaksanakannya pra new normal untuk kita di Kabupaten Mimika. Jadi instruksinya juga ditandatangani. Kesepakatan bersama pencegahan, pengendalian dan penanggulangan coronavirus disease 2019 pra new normal di Kabupaten Mimika. Intinya bahwa selama 14 hari ke depan kesepakatan bersama ini akan dilaksanakan dalam pemantauan semua unsur-unsur terkait. Setelah itu akan dilakukan evaluasi apakah masih bisa kita laksanakan pra new normal ini atau tidak, akan kita evaluasi dalam 14 hari ke depan. Kesepakatan bersama ini ditetapkan hari ini dan berlaku mulai hari ini sampai tanggal 18 Juni 2020. Di sini sudah ada Bapak Kasat Pol PP, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika, Pak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika selaku juru bicara tim gugus COVID-19. Mungkin ada hal-hal saya sampaikan kepada teman-teman wartawan. Dari informasi bahwa tindak lanjut dari kesepakatan bersama yang dibuat pada hari ini akan dibuat dalam instruksi dan surat edaran, yang mana nantinya teman-teman dari mass media pun akan diminta untuk mensosialisasikannya secara masif di media-media yang teman-teman berada, supaya bisa diketahui oleh masyarakat luas apa yang dimaksud dengan pra new normal dan surat-surat edaran yang akan dikeluarkan dalam tindak lanjut surat kesepakatan bersama ini. Begitu penjelasan sementara. Ada hal-hal yang mungkin bisa belum jelas, mungkin saya sampaikan. Pak, berapa poin-poinnya apa saja Pak yang terkait dengan new normal? Boleh saya bacakan poin-poinnya. Pemerintah Kabupaten Mimika menerapkan status tanggap darurat pra new normal COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut. Saya pikir tadi ada foto-foto ya? Belum ya? 1. Status pra new normal COVID-19 di Kabupaten Mimika selama 14 hari terhitung sejak tanggal 5 Juni sampai dengan 18 Juni 2020. 2. Pra new normal COVID-19 sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah A. Aktivitas masyarakat di luar rumah mulai pukul 6.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi kita beraktivitas dari jam 6 pagi sampai dengan jam 7 malam. Setelah jam 7 malam tidak ada lagi aktivitas dan akan dipantau oleh tim-tim yang akan bertugas di lapangan. B. Aktivitas masyarakat di luar rumah tidak diperbolehkan mulai pukul 19.00 sampai 05.59 WIB kecuali logistik dan bahan pokok, kendaraan pendingin logistik perikanan, logistik kesehatan dan obat-obatan, tenaga medis dan evakuasi pasien, cleaning service RSUD, tenaga kerja kontraktor yang menangani kegiatan-kegiatan pemerintah maupun PT Freeport Indonesia, emergensi kesehatan, emergensi keamanan, tenaga PLN yang melakukan perbaikan jaringan dan pergantian jam kerja, tenaga Telkomsel yang melakukan perbaikan jaringan dan pergantian jam kerja, para karyawan perhotelan, tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Mimika, karyawan PT Freeport Indonesia yang direkomendasikan oleh pimpinan PT Freeport Indonesia, pihak tertentu yang mendapat surat izin dan garing atau stiker dari tim gugus tugas COVID-19
berdasarkan rekomendasi dari dinas terkait. Dan terakhir, kegiatan kedinasan yang penting dan mendesak. C. Tempat-tempat hiburan malam dan penjualan miras ditutup total. Aktivitas persekolahan garing perkuliahan tetap menerapkan belajar dari rumah. E. Fasilitas publik seperti kantor, tempat peribadatan, pasar, mal, toko, kios, restoran, dan hotel beroperasi sesuai dengan protokol kesehatan. F. Alat transportasi roda 4 tidak boleh bermuatan lebih dari 50% penumpang. G. Ojek tidak diperbolehkan mengangkut penumpang. Berarti ojek dilarang untuk beroperasi. A. Penerbangan pesawat komersial garing penumpang 2 kali dalam 1 minggu untuk masing-masing maskapai penerbangan yang masuk ke Kabupaten Mimika dengan persyaratan membawa surat keterangan bebas COVID-19, PCR test atas biaya sendiri dengan masa berlaku 7 hari. Biaya sendiri ya. Angkutan laut garing pelayaran yang masuk ke Kabupaten Mimika dibuka kembali dengan persyaratan membawa surat keterangan bebas COVID-19 atau PCR test atas biaya sendiri dengan masa berlaku 7 hari. J. Masyarakat yang melakukan perjalanan keluar Kabupaten Mimika membawa persyaratan surat keterangan bebas COVID-19 atas biaya sendiri sesuai dengan kebijakan daerah tujuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Dan yang terakhir K. Aktivitas perkantoran pemerintahan berjalan sebagaimana biasanya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Saya bacakan poin yang ke-4 Romawi. Sosialisasi dan edukasi pencegahan, pengendalian dan penanggulangan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 pra new normal COVID-19 kepada masyarakat dilakukan oleh TNI Polri dan tim gugus tugas dengan melibatkan perangkat kelurahan dan perangkat kampung. Itu isi-isi daripada kesepakatan bersama yang ditandatangani tadi. Poin-poin penting yang telah ditandatangani oleh Bapak Bupati selaku Ketua Tim Gugus Covid bersama dengan Forkompimda. Dulu pertanyaannya, diatur dulu. Oke? Itu yang isi daripada kesepakatan bersama. Siap. Saya persilakan teman-teman wartawan, kalau ada pertanyaan diatur supaya jangan pertanyaan yang bermakna yang sudah ditanyakan. Teman-teman yang lain mungkin ada hal yang lain yang perlu ditanyakan, itu bisa tanyakan. Jangan sama ya. Silakan selfie dulu. Iya Pak. Urutan. Ini mengenai soal penerapan protokol kesehatan ketika aktivitas masyarakat itu sudah disiapkan ke aturannya, kayak misalnya di pasar, di mana begitu kan. Selama pelaksanaan PSBB juga pasar tetap beroperasi seperti biasa, tidak ada jaga jarak di sana dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk mengatur aktivitas masyarakat ini sudah disiapkan Kak Pak? Sudah ada mekanismenya atau apa? Saya langsung ini ya, satu pertanyaan saya langsung jawab saja. Kalau Pak Bupati kan buru-buru, yang beliau tidak buru-buru di sini. Tadi ada pertanyaan begini, protokol kesehatan selama masa PSBB. Ya, begitu ya, Selvia. Ya, dan di pra new normal ini sudah disiapkan atau? Apakah pada saat pra new normal ini sudah disiapkan protokol kesehatan di tempat-tempat umum seperti pasar begitu ya? Tadi sudah disampaikan bahwa kesepakatan bersama akan kami tindak lanjuti dengan instruksi dan surat-surat edaran. Nanti di surat-surat edaran Pak Kabak Hukum ya, di surat-surat edaran itu ada aturan-aturan protokol yang akan disosialisasikan juga ke masyarakat. Tapi hanya sekedar kayak edaran begitu Pak, tapi tidak ada kan langkah konkret misalnya kayak pasar atau apa, itu kan diatur sama dinas teknis.
Tapi selama ini kan tidak pernah ada pengaturan seperti itu Pak, dan itu bisa berpotensi. Saya tambahkan Pak, ya. Maksudnya ada petugas di lapangan misalnya kayak di daerah lain ada ini datang ke pasar-pasar, kemudian mengawasi masyarakat tidak menggunakan masker, kemudian mengundur dan lain. Petugas mengarahkan. Teknisnya nanti bagaimana? Termasuk saya sekalian tambahkan Pak, misalnya kayak saya pasar lama juga, itu kan sebenarnya pasar harusnya sudah ditutup Pak. Nah, kenapa tidak ditutup selama ini dan malahan hanya tutup jalan begitu? Jadi kesannya hanya mengawasi orang di jalan tapi tempat kerumunan tidak. Ya, teman-teman media sekalian, berdasarkan pertemuan antara Bupati Forkopimda hari ini, sebagaimana tadi sudah sampaikan bahwa kesepakatan kita adalah program menuju new normal, makanya dibilang pra new normal. Masa ini adalah masa di mana kita coba membenahi bagaimana sih ketika penerapan new normal ini benar-benar dilakukan. Makanya substansi daripada kesepakatan ini adalah sosial kampanye dan juga menata tempat-tempat umum seperti pasar, seperti alat transportasi umum, seperti rumah-rumah makan, seperti sekolah dan juga perkantoran. Itu sebagai contoh. Kenapa ini dilakukan? Karena kondisi di Indonesia hari ini semua sedang mengarah kepada new normal. Kita sudah ada melewati tahapan PSBB. Selama PSBB kita lihat sangat efektif. Di mana kalau kita lihat angka reproduktif efektif di Mimika pada 10 hari pertama pandemi ini di Mimika, itu angka efektifnya adalah satu kasus atau satu orang sakit bisa menularkan ke rata-rata 5 orang. Setelah masa PSBB penjaringan kasus itu bertambah, maka satu kasus itu ke 2 orang sehat. Target kita adalah kita harus turunkan di bawah 1. Tetapi kalau bagaimana jika tetap sama dengan 1, maka kasus ini akhirnya kita harus berdamai dengan COVID. Artinya berdamai adalah kita kan setiap hari bisa terpapar, bisa tertular. Yang bisa kita lakukan adalah protokol kesehatan 3 hal penting, yaitu menjaga jarak, baik jarak sosial maupun jarak fisik. Yang kedua, tetap menggunakan masker. Yang ketiga adalah sesering mungkin mencuci tangan. Untuk kesepakatan pra new normal ini tetap diberlakukan seperti PSBB kemarin, yaitu orang-orang yang hanya benar-benar punya kepentingan harus keluar rumah, maka dia keluar rumah tetap dia terikat dengan protokol kesehatan ketika dia ada di tempat-tempat umum. Kemudian yang kedua, karena ini masa pra new normal menyambut atau road to show, go to show new normal, sehingga tahapan yang paling penting adalah sosialisasi dan juga bagaimana masyarakat bisa beradaptasi untuk